hadis Bukhari, Muslim? Ada. Banyak, ya ada beberapa. Sebab kalau tidak boleh dikritik berarti sama dengan Al-Quran. Kan tidak mungkin. Boleh. Bahwa kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, ini sepakat kaum muslimin. Sepakat para ulama ahlul hadis. Tapi bukan berarti kebal kritik. Ada. Bahkan Imam Bukhari setelah selesai menulis Sahih Bukhari ditunjukkan kepada 4 gurunya. Salah satunya Imam Ahmad, Imam Falas, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Mereka mengatakan semuanya sahih kecuali ini. Ininya ini ada yang menunjuk 1, ada yang menunjuk 2, totalnya kira-kira 4 ya. Tapi bukan berarti bahwa yang kecuali ini itu pasti dhaif, enggak juga. Artinya harus ditinjau lagi oleh para ulama al-hadis yang benar siapa. Di antaranya yang paling banyak Imam Daruqutni. Imam Daruqutni itu mendhaifkan hadis Bukhari kira-kira 200 atau hampir 200. Ini menggemparkan. Tapi setelah itu dicek lagi oleh para ulama bertumbangan. Bukhari yang menang. Gitu. Artinya kitab paling sahih setelah Al-Quran yaitu Sahih Bukhari tetap tidak sempurna. Maka terkenallah ucapan Imam Syafi'i, aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah tidak mau menjadikan sebuah kitab di muka bumi ini sempurna tanpa salah. Allah nggak mau, kecuali kitab dia sendiri, kecuali kitab Allah sendiri yaitu Al-Quran. Maka selain Al-Quran tidak kebal kritik. Bahkan Syekh-Albani ya kan, untuk Syekh Salim bin Id Al-Hilali, murid-muridnya mencukupkan diri kalau dengan Bukhari Muslim sudah ya, seperti di Bahjatun Nadirin tulisan Syekh Salim bin Id Al-Hilali ketika hadis riwayat Abu Daud, diteliti oleh beliau sahih apa tidak gitu. Misalnya hadis sahih disahihkan oleh Tirmidzi, dijelaskan oleh beliau, diteliti ulang, oh ya benar, oh salah, ternyata tidak sahih. Artinya beliau berani berhadapan dengan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Tapi terhadap Bukhari dan Muslim beliau tidak berani. Artinya kalau hadis itu sudah disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau diam. Beda dengan gurunya Syekh-Albani. Syekh-Albani tidak peduli, walaupun itu riwayat Sahih Bukhari, tetap beliau teliti lagi. Dan mayoritas memang beliau mensahihkan, tapi tetap meneliti juga. Inilah yang menjadikan salah faham Imam Masjid Istiqlal waktu itu. Sekarang sudah wafat beliau ya. Mengkritisi Bukhari, mengkritisi Syekh-Albani. Kok berani-beraninya meneliti lagi, sudah disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Rupanya beliau tidak tahu siapa Syekh-Albani. Artinya Syekh-Albani walaupun terhadap Bukhari dan Muslim tidak taklid ya. Sempat beliau mengatakan, aku tidak takut berhadapan dengan Bukhari dan Muslim. Yang aku takuti adalah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Artinya kalau memang itu betul-betul sabda Nabi, kami tunduk. Sekedar ucapan Bukhari, ya bisa benar bisa salah. Walaupun penelitian Syekh-Albani hampir semuanya sahih terhadap apa yang ada di Sahih Bukhari. Bolehkah memperbaiki peralatan sound system yang mayoritas digunakan untuk
untuk mendengarkan musik. Tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau antum yakin bahwa ini untuk mendengarkan musik, ya jangan. Kecuali mungkin bercampur. Seperti ya umumnya ya kita menjual sesuatu kan bercampur. Apakah dipakai untuk yang halal, apa yang haram kan bercampur. Ketika ketahuan bahwa mayoritas untuk hal yang haram, ya jangan. Ya. Misalnya antum jual rok mini ya di Tanah Abang, di Pasar Kebayoran, Ciputat, halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Ya, rok mini. Ya. Sekarang ada orang jual rok mini di Mekah atau Madinah. Halal haram? Halal. Halal. Kenapa? Kenapa halal? Insya Allah hampir dipastikan dipakai di dalam rumah. Kan nggak ada yang depan Masjidil Haram pakai rok mini. Ya. Nah, kalau beli rok mini pasti dipakai di dalam rumah, di hadapan suaminya, anak-anaknya, nggak masalah kan? Kalau di kita ya dipakai di luar, gitu ya. Jadi menjual sesuatu yang mayoritasnya untuk hal yang haram tidak boleh. Kalau minoritasnya kemungkinan kecil boleh. Bolehkah seorang pekerja proyek menjamak sholat? Jangan, untuk kerjaan kan kita bisa ngatur. Berhenti, ya kan berhenti makan. Nah, makan, sholat duhur, nanti istirahat lagi, sholat asar. Kecuali yang kita nggak bisa ngatur, perjalanan, banjir, gempa bumi, kebakaran, kita boleh menjamak. Wallahu ta'ala. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi